Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu sehat, kuat, dan semangat. Baik, sebelum kita memulai kegiatan pelajaran kita pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Doa dipimpin oleh ketua kelas. Baik, silakan maju ke depan. Doa kita mulai. Doa selesai. Baik, di sini Ibu akan membuka pelajaran kita tentang mengidentifikasi cerita fiksi dan tokoh-tokoh yang terdapat pada teks fiksi. Baik, sebelum Ibu jelaskan, siapa yang tahu apa itu fiksi? Ya, benar. Baik, Ibu akan artikan apa itu cerita fiksi. Cerita fiksi adalah karya sastra yang berisi cerita rekaan atau didasari dengan angan-angan atau fantasi dan bukan berdasarkan kejadian nyata, hanya berdasarkan imajinasi pengarang. Contoh cerita fiksi seperti dongeng Timun Mas dan Raksasa. Baik, sini sebelumnya ada yang pernah dengar dongeng Timun Mas dan Raksasa? Sudah ya. Baik, sini Ibu akan menceritakan dongeng Timun Mas dan Raksasa. Alkisah. Hiduplah sepasang suami istri yang sudah tua. Mereka tinggal di gubuk di dalam hutan. Mereka selalu bersedih karena tak kunjung dikaruniai anak. Apa yang harus kita lakukan agar kita memiliki anak? Tanya sang istri. Bagaimana jika kita menemui raksasa? Ia pasti bisa menolong kita, usul sang suami. Raksasa memang bisa mengabulkan permintaan semua orang, tapi raksasa tak memberikannya secara cuma-cuma. Sang istri pun setuju dengan usulan suaminya. Mereka pergi menemui raksasa. Ada perlu apa? Mengapa kalian menemuiku? Tanya raksasa. Kami ingin memiliki anak. Raksasa, bisakah kau mengabulkan permintaan kami? Pinta sang suami. Apa syaratnya raksasa? Tanya sang istri. Ia sudah tak sabar mendengar syarat dari raksasa. Jika anakmu sudah berusia 17 tahun, aku akan mengambilnya, ujar raksasa. Karena suami istri itu sudah sangat menginginkan anak, mereka langsung menyanggupi syarat dari raksasa. Mereka tak memikirkan apa yang akan terjadi nanti. Yang penting mereka memiliki anak. Kami akan memenuhi persyaratanmu, balas sang istri. Baiklah, kalian tanam bibit timun ini di belakang rumah. Rawatlah seperti kau merawat anakmu. Sayangi ia, maka kalian akan mendapatkan keajaiban. Kata raksasa sambil memberikan sebuah biji timun kepada suami istri itu. Baik, itulah cerita dongeng Timun Mas dan Raksasa tadi anak-anak. Yang kedua, ciri-ciri fiksi. Sebelum Ibu menjelaskan, siapa yang tahu ciri-ciri fiksi? Baik, Ibu akan memberitahukan ciri-ciri fiksi itu. Yang pertama, memiliki kebenaran relatif dan tidak mutlak. Yang kedua, fiksi adalah cerita yang bersifat rekaan atau berupa imajinasi pengarang atau subjektif. Yang ketiga, fiksi menyasar emosi atau perasaan pembaca. Yang keempat, karya fiksi tidak memiliki sistematika
penulisan yang baku. Yang kelima, biasa fiksi menggunakan bahasa yang bersifat konotatif. Yang keenam, fiksi adalah cerita yang mengandung pesan moral atau aman tertentu. Yang ketujuh, menampilkan sudut pandang berbeda. Itulah ciri-ciri fiksi tadi ya. Baik. Apa saja tokoh-tokoh fiksi? Tokoh-tokoh fiksi yang terdapat pada teks fiksi, yang pertama tokoh antagonis, yang kedua tokoh protagonis, yang ketiga tokoh tritagonis, yang keempat tokoh tambahan atau tokoh utama, yang keempat tokoh tambahan atau pembantu, yang kelima tokoh utama. Itulah tokoh-tokoh yang terdapat pada teks fiksi. Baik, sebelum itu Ibu akan menjelaskan satu persatu apa itu tokoh-tokoh yang tadi. Yang pertama, tokoh antagonis. Tokoh antagonis adalah salah satu tokoh yang menimbulkan konflik dalam cerita. Ia merupakan penggambaran watak yang buruk dan negatif. Yang kedua, tokoh protagonis. Tokoh protagonis adalah tokoh yang menampilkan sesuatu sesuai pandangan dan harapan pembaca, menggambarkan watak yang baik dan positif. Yang ketiga, tokoh tritagonis. Tokoh tritagonis adalah karakter ketiga atau penengah. Ini menggambarkan watak yang bijak, berfungsi sebagai pendamai atau jembatan atas penyelesaian konflik. Yang keempat, tokoh tambahan atau pembantu adalah tokoh yang dilibatkan atau dimunculkan untuk mendukung jalan cerita dan memiliki kaitan dengan tokoh utama. Yang kelima, tokoh utama. Tokoh utama adalah tokoh yang paling banyak diceritakan dan banyak hadir dalam setiap kejadian. Baik, Ibu akan menyimpulkan dari pengajaran yang kita bahas tadi. Kesimpulannya adalah cerita fiksi adalah karya sastra yang berisi cerita rekaan atau didasari dengan angan-angan atau fantasi, dan bukan berdasarkan kejadian nyata, hanya berdasarkan imajinasi pengarang. Ciri-ciri fiksi adalah memiliki kebenaran relatif dan tidak mutlak. Fiksi adalah cerita yang bersifat rekaan atau berupa imajinasi pengarang atau subjektif. Fiksi menyadar emosi atau perasaan pembaca. Karya fiksi tidak memiliki sistematika penulisan yang baku. Baik, sekian dari pembelajaran kita pada hari ini. Semoga anak-anak bisa dapat menerapkan di dalam pikiran kalian semua. Baik, sebelum kita pulang, marilah kita berdoa. Doa dimulai. Doa selesai. Baik, kita akan pulang. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Terima kasih anak-anak.